Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kami ini di day 3 ya, road trip Bekasi Bali. Lanjutan dari video yang sebelumnya di day 2. Jadi di hari ketiga ini kita mau jalan-jalan explore Bali ke GWK ya, Garuda Wisnu Kencana. Nanti diteruskan sampai malam kita nonton tari kecak di Uluwatu. Ikuti terus keseruannya. Pagi ini kita mulai videonya dengan check out dari guest house Balim Co-Living ya. Jadi karena nggak dapat sarapan tadi pagi tuh ceritanya kita pesen nasi uduk dari McD ya. Jadi kita makan di kamar, setelah selesai mandi tinggal siap check out. Ini perjalanan kami dari hotel tadi. Kita ini udah berada di kawasan GWK ya. Kita tinggal mencari parkirannya, karena memang GWK ini sangat luas. Kita mengikuti map, tapi ternyata kita itu sempat kebablasan dari area parkirannya ya. Terus kita tanya sama petugas yang ada di sana, kemudian diarahkan, dan akhirnya saya sama kakak dan adik itu turun duluan, sedangkan abang dan ayah menuju ke tempat parkiran yang sudah disediakan. Bagi kalian nanti yang misalkan terjadi hal yang sama seperti kami, kebablasan, gak usah khawatir, langsung tanya aja sama petugas yang ada di sana. Kami kesini ini pagi-pagi ya, sekitar jam 8-an. Jadi masih cuacanya tuh bagus dan masih lengang jalanannya. Semoga kita nyampe di sana belum begitu ramai ya, karena kita termasuk yang di awal waktu. Salah satu objek wisata dan destinasi budaya di Pulau Bali adalah keberadaan patung Garuda Wisnu Kencana atau sering disingkat GWK yang dibangun selama 28 tahun lamanya. Diresmikan pada 22 September tahun 2018. Tempat tersebut kini menjadi ikon baru ya, Bali sebagai tempat wisata favorit semua orang. Dulu kita itu kesini tahun 2018 itu kebetulan belum diresmikan. Waktu itu bulan Maret ya. Jadi sekitar April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Setengah tahun kita dari sini baru diresmikan patung GWK ini. Halo kakak, adek. Hai. Kita nyampe di mana? Kita udah nyampe di GWK ya, Garuda Wisnu Kencana. Tadi kita nih di drop off-nya di sini, tapi parkirannya jauh di bawah, jadi ayahnya muter dulu. Kita duluan turun. Tuh kayak gini suasananya. Terdengar suara air terjun dari patung yang ada di tengah-tengah pelataran ini ya. Dan musik khas Bali tuh terdengar dari seluruh tempat. Nih, airnya menari-nari ya. Kita mau masuk. Ini suasananya 360 derajat. Di situ kalau mau drop off ya. Welcome to Bali.
Ini kita lagi beli tiket, adik lagi diukur kalau udah 100 cm berarti bayar full. Dan dia itu udah lebih dari 100 cm. Jadi kita beli 5 kali 150 ya. Total 750.000. Dan perjalanan petualangan kita dimulai di sini. GWK, we are coming. Di bagian awal ini ada penjelasan setiap tempat atau patung yang ada di situ ya. Ini kayak kolam gitu. Barang siapa yang melempar koin katanya nanti boleh permintaannya akan dikabulkan. Itu mitos sih kalau kata aku ya. Gimana pendapat kalian? Ini ada keterangan tentang selonding, yaitu alat tradisional Bali. Ini kita sampai di Wisnu Plaza namanya ya, bagian-bagian dari GWK yang merupakan lokasi tertinggi di kawasan GWK yang juga menjadi lokasi ditempatkannya bagian terpenting dari patung Garuda Wisnu Kencana yang merupakan bagian atas patung Dewa Wisnu, terdiri dari badan dan kepala dengan tinggi mencapai 20 meter. Ini adik dan kita semua ya lagi ganti-gantian dan ngantri foto di depan patung ini. Sekarang kita mau melanjutkan ke Lotus Pond, merupakan bagian tengah-tengah dari GWK yang sangat luas ini, yang dikelilingi oleh tembok pilar batu kapur raksasa nan eksotis. Sekarang kita sudah sampai di Garuda Plaza ya. Ini adalah lokasi di mana potongan patung berupa kepala Garuda berada. Saatnya kita melanjutkan perjalanan kembali. Di setiap sudut kita tak lupa mengambil foto-foto yang indah menurut kami ya. Semakin dekat dengan GWK, nah di sini memang titik paling capek ya menurut kami. Sebenarnya ada warawiri, tapi kita putuskan untuk jalan kaki karena kita mau menikmati setiap jengkal dari GWK. Nah ini kita udah sampai dan kita foto di depan GWK. Ini kita udah masuk di GWK ya. Suasana kayak gini. Itu tadi pintu masuknya di sebelah sana. Ini habis capek-capek kita naik ke GWK, mereka minta reward es gelato ya. Jadi bayar dulu di sini untuk milih cornnya atau cup gitu, terus pilih rasa. 40.000 pilih 2 rasa. Nah. Ya dek, kamu rasa apa dek? Oreo vanilla. Oreo vanilla. Kamu pakai corn ya? Corn itu. Abang sama kakak pilih cup. Gitu. Oke. Aduh enaknya rek. Bang, kamu rasa apa bang? Mixed berry bubblegum. Kamu apa kak? Red velvet sama Lotus. Kita ini makan es krim sambil ngampar ya, karena lagi nitip ngecas HP. Jadi ya udahlah kita sambil nungguin HP makan di ngampar lah ya bahasanya, di lantai. Oh iya, di GWK tadi kita nggak masuk ya karena kita udah nonton YouTube, isinya cuman kayak museum gitu, anak-anak nggak suka. Nah
Ini kita keluar menuju jalan keluar dan ketemu sama ogoh-ogoh yang sebenarnya sore mau dipentasin ya, diparadein gitu. Cuman kita nggak mau nunggu karena kita mau ke Uluwatu nonton tari kecak. Sekarang kita udah sampai di Street Theater. Ini merupakan lokasi di mana berbagai pertunjukan sering diadakan, serta terdapat pula tempat-tempat makan dan restoran bagi yang berjalan-jalan di Street Theater tersebut. Ini kita udah keluar dari area GWK, mau menuju ke parkiran mobil. Tapi memang karena jauh banget, kita harus nyari shelter dulu untuk naik bis. Terus dari bis itu kita nanti akan diantar sampai ke parkiran mobil kita. Tadi itu pas kita sampai di Street Theater itu, kebetulan pertunjukan tarinya tuh lagi mulai gitu loh. Jadi kita tuh bener-bener menikmati dari awal sampai akhir. Ini kita udah sampai di parkiran, kita mau lanjut cus ke Uluwatu karena di sana tuh beli tiketnya ngantri banget. Kita takut nggak kebagian. Jadi ini kita pergi dari GWK sekitar jam 1-an gitu. Tapi kita mampir dulu ya makan siang karena lapar. Di sini nih kita makan di Soto Dobrak Halal Food. Makan soto Bali. Menikmati. Setelah makan siang, oh iya, tadi kita itu sholat di GWK ya. Jadi pas nungguin baterai dicas tadi HP, kita tuh ganti-gantian sholat di sana. Ada musola yang lumayan bersih dan di depan kamar mandi. Jadi kita sekalian sholat jamak di sana. Takut nanti susah nyari musola atau tempat sholat. Ini kita udah sampai di Uluwatu. Untuk kita mau nyari parkiran dulu. Ini kita udah masuk di kawasan wisata Uluwatunya. Tadi beli tiket 5 orang 130.000 untuk tiket masuknya aja. Maaf tadi nggak kita videoin karena ruwet, ribet, ramai banget ya. Nah ini kita udah di dalamnya. Ayahnya mau ngantri dulu beli tiket nonton tari kecak. Ini antriannya udah sepanjang itu ya. Oh iya, di sini ada kejadian yang sedikit menyedihkan ya. Kakak itu lagi jalan kacamatanya diambil sama monyet, terus langsung dipatahin dong sama dia. Kesel banget jadi kakaknya, pandangannya jadi terganggu karena nggak ada kacamata. Ya Allah. Jadi tadi setelah ngantri kita dapat tiket tapi yang sesi 2. Sedih banget sih. Ya cuman beda 1 jam 7 sampai jam 8. Karena sesi satunya udah habis, tiketnya terjual sama antrian yang ada di depan. Jadi ya udah deh, mau gimana lagi ya. Tiket nonton tari kecak 1 orang 150.000. Ini sambil kita menunggu untuk pertunjukan sesi 2, kita menikmati suasana sore hari di Uluwatu.
Itu di sana bagi yang mau nonton yang dapat tiket di sesi 1 mereka udah duduk di tempat pertunjukannya. Nah kita nunggu dulu lah, sabar sambil menikmati sunset sore ini ya. Oh iya, tadi tuh kita bener-bener beruntung ya karena udah sholat jamak pas di GWK. Di sini tuh ada musola satu kecil dan kamar mandinya mohon maaf jorok, airnya banjir gitu loh yang di musola itu. Kalau di toiletnya sih bersih. Jadi ya untung banget lah tadi kita udah sholat zuhur sama asar ya. Jadi aman, banyak tuh yang di situ tadi kerepotan untuk sholat ya karena ya tempatnya menurut saya kurang layak begitu. Masya Allah ya, betapa indahnya sunset yang kita saksikan dari Uluwatu ini. Lihat banyak banget, ramai banget semua para pengunjung pada mengabadikan momen sore hari ini sunset di Uluwatu. Ya buat kami sih jarang-jarang banget ya. Ini udah malam, yang pertunjukan sesi 1 udah mau habis ya, di jam 7 kurang 15 menit kita udah disuruh ngantri panjang banget kayak gini ini. Gerahnya semua pada berdiri dan bejubel, berapa orang aja tuh kita nggak ngerti nih. Sekarang jam 7 kurang 6 menit kita tetap bersabar demi nonton tari kecak gitu ya. Setelah ngantri panjang dan panas bermenit-menit, akhirnya kita udah dapat tempat duduk. Dan ini suasananya ya, dari tempat duduk kita udah siap menyaksikan pertunjukan tari kecak yang fenomenal itu ya. Cerita tentang Dewi Sinta dan Ramayana ya, yang Sintanya diculik sama Rahwana. Yang unik dari tari kecak ini adalah dia adalah perpaduan drama dan tari yang diiringi ya oleh puluhan laki-laki yang bersuara cak 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 gitu ya. Tari ini memiliki makna bagi warga Bali adalah persatuan, kemudian kebersamaan dan semangat yang tak terkalahkan. Ini kita udah semangat banget ya, nggak sabar pengen segera menyaksikan pertunjukan tari kecak. Jadi pada saat kita beli tiket tadi tuh kita dibagikan selembar kertas yang isinya cerita dari Ramayana. Jadi ada adegan 1, 2, 3, 4, dan 5 seperti itu. Jadi kita bisa memahaminya dengan membaca lembaran kertas informasi tersebut. Kita yang akan kami persembahkan pada tahun kami ini. Kami silakan Bapak Ibu untuk membaca brosur yang sudah kami persiapkan. Semoga tari kecak kami ini dapat menghibur Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Good evening and welcome. We give to all ladies and gentlemen who to be sure to watch our dance performance on this next occasion. This dance is taken from the story Ramayana, where the dancer are less than 90 and the dance given name Kecak and Fire Dance. The love story between Rama and Sita. The absence of Sita by Rahwana, story Captain Monkey named Hanuman, who to save Sita from Rahwana. Well, that's the piece of story that we are going to perform. For the story, you might to read the brochure that we have provided. And now, let us welcome to the room of Kecak and Fire Dance. We expect to all instruments can be percaya to dance. Thank you very much. Matur suwun.
Latihan suara dulu. Iya. Tarik suara dulu. Pemanasan. Baju. Kalau ya nggak diterima ya, buat kayak gitu ya. Kembul ya. Banyak banget orangnya. Foto itu foto. Untuk pertunjukan lengkapnya nanti akan kita share di video yang lain ya. Ini kita sebelum ke hotel mampir dulu saya ke klinik karena suara saya udah bener-bener habis, udah butuh pertolongan ya, butuh antibiotik, butuh ketemu dokter, butuh obat, butuh suplemen biar kita tetap bisa menikmati day 4, 5 and seterusnya. Ini kita udah sampai di Hotel Pecatu jam setengah 10 malam. Kita nggak sempat bikin video tadi malam karena saya harus cepet-cepet minum obat terus tidur. Nah, berikut foto-foto yang kita dapat dari internet, kita download ya, persis seperti ini kondisi hotelnya ya. Cuman karena ini mungkin foto baru, kita tuh kemarin ke sana nggak seindah ini karena hotelnya udah lama, jadi ya udah agak tua, jadi ya kusem-kusem di beberapa titik-titik ya di kamar itu, tapi masih worth it kok. Kita juga pesan 2 kamar ya lagi karena ya abang sama kakak maksudnya udah tidur sendiri begitu. Nah, ini pagi hari karena kita nggak dapet makan dari hotel, kita beli di pinggir jalan di dekat hotel. Banyak ya, ada yang kayak jual nasi khas Bali gitu loh, nasi kucing gitu. Jadi kita beli itu sama ada fried chicken ya. Lumayan untuk kita sarapan kenyang. Demikian vlog day 3 kita akhiri di sini. Kita melanjutkan perjalanan kita di day 4. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Wassalamualaikum, dadah.